Hai guys, balik lagi di petualangan Hunter x Hunter. Pada chapter ke-9 kali ini, langsung saja, Ikzo. Pada ujian tahap ketiga ini, pertahanan mendapat 1 poin dari kekalahan Tonpa di chapter sebelumnya. Dan kali ini, Gon yang maju untuk kesempatan kedua. Ia akan menghadapi pria gondong kurus yang bernama Sedokan dengan masa hukuman 149 tahun dengan kriminal pengeboman beruntun. Sedokan menjelaskan, ia tak suka kegiatan fisik seperti memukul, berlari, dan melompat. Tapi tidak dengan Gon yang sangat suka kegiatan fisik dan tak ahli dalam hal berpikir. Sedokan mengajukan sebuah permainan yang bukan permainan mental dan fisik. Ia menunjukkan 2 buah lilin yang akan dinyalakan bersamaan. Siapa yang padam terlebih dahulu, maka ia kalah, ucapnya. Gon pun menyetujui itu. Sedokan pun memperlihatkan lilin secara utuh, yang satu pendek dan yang satu panjang. Peserta ujian pun tercengang karena berbeda ukuran. Sedokan memberitahu kalau ingin memilih yang panjang, maka tekan bulat. Dan kalau pilih yang pendek, maka tekan silang. Ya, ini taktik Sedokan untuk memecah belah peserta. Jika pilihan mereka salah, maka mereka akan saling menyalahkan. Namun, Kurapika memberikan saran agar pilihan diserahkan kepada Gon seutuhnya. Apa kau yakin dia tidak pernah memikirkan apapun? Ucap Killua. Gak masalah, ketimbang terus-menerus memikirkannya, jawab si Kurapika. Jika aku yang harus menentukan, aku pilih yang panjang, ucap Gon. Kau yakin? Tanya Sedokan. Yakin, karena lilin yang panjang sudah pasti padamnya kan lebih lama, jawab Gon dengan polosnya, yang membuat teman-temannya tak habis pikir. Dia begitu polos, ucap Leorio. Kalau begitu, mau bagaimana lagi? Jika dipikir terus, kita tidak akan tahu mana yang jebakan. Dan teman-teman Gon pun memutuskan untuk memilih yang panjang dengan memvoting bulat. Sedokan pun memberikan lilin yang panjang kepada Gon. Mereka pun menyalakan lilin itu bersamaan. Dari balik layar, penguji mohak memperhatikan sambil makan roti lapis. Beberapa detik berjalan, keadaan masih aman sentosa. Dan biasanya lilin habis dalam waktu 5 atau sampai 6 jam. Beberapa menit berjalan, terasa terpaan angin yang keluar dari bawah arena, yang jika lengah bisa memadamkan api lilin itu. Gon sangat memperhatikan sekitarnya. Sedokan pun memberitahu, jika kau tak memperhatikan langkahmu, maka lilinmu bisa padam. Itu karena kau merencanakan sesuatu hal yang buruk, ucap Gon. Sambil tertawa tipis, Sedokan memberitahukan Gon, aku tak melakukan apapun. Itu sudah kulakukan, jawabnya. Tiba-tiba, nyala api lilin Gon membesar yang membuat lilin Gon dengan cepat meleleh. Jika begini, diperkirakan lilin Gon akan habis dalam beberapa menit saja. Hoi, kau curang! Kau mencurangi lilin panjangnya, ucap Leorio. Tapi, yang sebenarnya Sedokan telah mempersiapkan 4 lilin yang disembunyikan di dalam baju belakangnya, yang dimana lilin itu berisikan minyak agar apinya membesar. Mau itu yang panjang dan pendek yang dipilih lawannya, ia menukarnya waktu memberikannya kepada Gon. Namun Gon tak kehabisan akal. Semakin besar api, maka semakin sulit dipadamkan. Lalu ia menaruh lilinnya ke lantai. Dengan cepat, ia mendekati Sedokan, lalu meniup lilinnya. Alhasil lilin Sedokan pun padam, dan pemenangnya ialah Gon. Dari balik layar, penguji mohak terkesan akan kemampuan Gon keluar dari situasi sulit. Poin pun berimbang 1-1. Kini giliran tahanan ketiga maju, yang tubuhnya berwarna biru, bernama Majintani, dengan hukuman 108 tahun dengan tindak kriminal, penipuan, dan pemerasan. Sedangkan dari peserta Kurapika yang akan maju, ketika tahanan itu membuka penutup kepalanya, tubuh dan mukanya terlihat aneh, penuh dengan modifikasi.
ia menunjukkan jumlah tato love di dadanya yang menunjukkan jumlah korban yang telah ia bunuh. Dengan tertawa lepas dan perkataannya, ia mencoba mengintimidasi dan menakuti Kurapika. Dengan tenang, Kurapika menjawab, "Terserahmu, permainan seperti apa?" Majin tadi meminta peraturan pertarungan sampai mati, yang berharap Kurapika gentar dan menyerah. Namun ia salah. Kurapika menerima tantangan itu dengan tenang. Masih dengan ocehannya, Majin Tani berharap bisa membuat takut Kurapika. Kurapika pun bersiap. Majin Tani tak menyangka perkataannya tak membuat Kurapika gentar sedikit pun. Kini ia menjadi was-was. Majin Tani mengajukan permintaan kembali agar tak menggunakan senjata karena ini pertarungan tangan kosong. Kurapika pun mengeluarkan senjatanya. Majin Tani tampak lega karena Kurapika sudah mengeluarkan senjatanya yang disembunyikannya. "Kampret, hampir saja," pikir Majin Tani. Dengan kuda-kudanya, Majin Tani memperbesar otot-ototnya sehingga terlihat berbahaya. Kemudian ia meloncat dan menyerang Kurapika dengan tangan yang sudah dimodifikasi. Ia sengaja menyerang lantai dan membuat lubang yang cukup dalam dan menunjukkan tato laba-laba Genryodan. Namun itu kesalahan besar. Ketika Kurapika melihat tato laba-laba itu, seketika ia hilang kendali. Matanya berwarna merah yang langsung menghajar Majin Tani dan langsung terkapar. Kurapika memberitahu jangan menunjukkan tato laba-laba itu dan berbicara tentang Genryodan kalau tak mau gue bunuh. Ketika Kurapika kembali, ia menjelaskan ia hilang kendali jika melihat laba-laba ataupun berhubungan dengan laba-laba. Pertarungan itu belum berakhir karena belum ada pemenangnya. Sementara itu, tahanan selanjutnya pun maju. Sedangkan dari peserta ujian Hunter yaitu Leorio yang akan maju. Dan episode kali ini pun berakhir. Jangan lupa klik like and subscribe ya guys. Oke, ikazo.